Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari masih melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 1. Ini Kak Sari sudah sampai di halaman 77 ya, Dek, mulai dari soal nomor 7. Yuk kita kerjakan bareng-bareng ya. Oke, ada baiknya sebelum mulai kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 7, astronomi. Edmund Halley. Nah, mulai tahun lahirnya 1656 hingga meninggalnya tahun 1742 adalah orang yang pertama kali melihat komet yang dinamakan komet Halley pada tahun 1682. Ia dengan tepat memprediksi bahwa komet tersebut akan muncul setiap 76 tahun kemudian. A. Berdasarkan perhitungan Halley, tahun berapakah komet Halley muncul di abad yang lalu? B. Kapan komet Halley diharapkan muncul kembali? C. Apakah Edmund Halley dapat melihat komet tersebut untuk kedua kalinya? Jelaskan. Oke. Nah, untuk menjawab soal yang A, ini penekanannya di sini, Dek. Kapan komet itu muncul di abad yang lalu? Oke, kita catat dulu. Pertama kali dia muncul itu tahun 1682. Nah, tahun 1682 ini kita menyebutnya adalah abad ke-17. Jadi gitu ya. Kalau kita sekarang kan tahun 2022. 2022 nulisnya gini ya, 2022. Nah, ini adalah abad ke berapa? 21. Gitu ya, bacanya seperti itu. Kalau depannya 20 tuh bacanya abad ke-21. Karena di sini depannya angka 16, berarti ini abad ke-17. Seperti itu ya, Dek. Nah, sekarang kita lihat pertama kali muncul tahun 1682. Berarti sebelumnya muncul tahun berapa? Kita kurangkan aja dengan periode kemunculan komet Halley ini, 76 tahun sekali ya. Kita kurangkan dengan 76. 2 kurangi 6 nggak bisa ya, jadi 12 kurangi 6 adalah 6. Ini 8 udah dipinjam 1 jadi 7. 7 kurangi 7 0. Ini nggak dipinjam siapa-siapa, tetap 6. Satunya juga. Nah, ternyata kemunculan sebelumnya adalah tahun 1606. Ini abad keberapa, Dek? Masih abad ke-17 juga. Abad ke-17 karena angka depannya masih 16. Padahal di sini yang ditanya adalah muncul di abad yang lalu. Berarti yang dimaksud adalah di abad ke-16. Kalau gitu kita kurangi 76 tahun lagi. Gini aja. 6 kurangi 6, 0. Ini jadi 10 ya, Dek. 10 kurangi 7, 3. Ini 6-nya tadi dipinjam 1 jadi 5. Terus satunya turun. Nah, muncul sebelumnya lagi adalah di tahun 1530. 1530 ini abad keberapa? Nah, ini abad ke-16. Jadi ini yang dimau jawabannya ya, karena inilah abad sebelumnya atau abad yang lalu. Satu abad itu 100 tahun, Dek, gitu. Jadi kalau kita menjawab yang 1606, hati-hati, masih keliru ya. Karena 1606 itu masih di abad ke-17, masih di abad yang sama dengan tahun kemunculan ini. 1682 ini. Oke. Jadi kita jawab ya, untuk yang A jawabannya tahun 1530. Dalam kurung abad ke-16 gini. Oke. Yang B, kapan komet Halley diharapkan muncul kembali? Kalau diharapkan muncul kembali, ya udah dari tahun 1682 ini maju atau bertambah 76 tahun kemudian. Itu nanti dia muncul kembali. Yuk kita hitung ya. 1682 ditambah 76 tahun. 8, 15, 7, 1. Nah, berarti diharapkan muncul kembali tahun 1758. Oke, kita pindahkan. Yes. Terakhir yang C, apakah Edmund Halley dapat melihat komet tersebut untuk kedua kalinya? Jelaskan. Tidak dapat ya. Kenapa? Karena Bapak Edmund Halley ini sudah meninggal tahun 1742. Padahal komet
akan muncul kembali tadi tahun 1758. Jadi dia udah keburu meninggal. Paham ya, Dek? Di sini Kak Sari jawab tidak saja. Nah, penjelasannya kalian tulis sendiri ya. Alasannya kenapa? Karena komet Halley muncul berikutnya tahun 1758, sedangkan Edmund Halley sudah meninggal di tahun 1742. Oke, paham ya? Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Ini dia nomor 8. Ibu Nunung memiliki selembar kain sepanjang 1 meter yang akan dijahit menjadi sapu tangan. Kemudian ia memotong kain tersebut menjadi 6 bagian. Berapa banyak sapu tangan yang dapat dihasilkan oleh Ibu Nunung? Oke, logikanya gini deh. Lembaran kainnya itu bisa jadi berbentuk sebuah persegi panjang. Ini nomor 8 ya. Kak Sari kasih tahu dulu logikanya. Katakanlah dia kainnya berbentuk begini ya, Dek. Dengan panjangnya ini dari sini ke sini nih sepanjang 1 meter. Oke. Kemudian akan dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar ya. Kayak gini kurang lebihnya. Nah, ini 6 bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebenarnya, Dek, di sini nih ada ukuran lebarnya, lebar kainnya. Kan kain tidak mungkin tidak ada lebarnya. Kalau tidak ada lebarnya itu namanya bukan kain, tapi benang. Ini kan ceritanya tadi selembar kain, berarti kainnya ya pasti ada lebarnya. Panjangnya 1 meter, terus ada lebarnya. Tapi nggak diceritakan lebarnya berapa meter atau berapa sentimeter. Nah, intinya kain ini dipotong menjadi 6 bagian. Terus yang ditanya berapa banyak sapu tangan yang dapat dihasilkan oleh Ibu Nunung? Ya ada 6 sapu tangan. Bener nggak? Iya bener. Ya udah berarti jawabannya ada 6 sapu tangan. Selesai. Ada 6 sapu tangan yang dihasilkan Ibu Nunung. Lengkapnya seperti itu. Oke, paham ya? Karena yang ditanya bukan ukuran tiap sapu tangannya. Jadi kita yang ditanya hanya berapa banyak sapu tangan yang dapat dihasilkan. Ya ada 6. Karena tadi kan dibaginya menjadi 6 bagian. Gitu. Kayaknya susah. Ternyata gampang aja kalau tahu logikanya. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Baca dulu ya. Karena tidak mengerjakan tugas, 9 orang siswa diberi hukuman menulis kata tugas. Tiap-tiap siswa harus menulis 2/3 halaman buku. Wow, berapa halaman buku hasil menulis kata tugas itu? Waduh, jadi gini, setiap satu halaman, katakanlah satu halaman bukunya segini ya Dek, Kak Sari gambarkan. Pakai spidol biar jelas. Nomor 9, nah gini. Katakanlah ini satu halaman buku. Kan buku kita berbentuk persegi panjang ya. Nah, satu orang itu menulis 2/3 bagian. Ini ditulis oleh si A gitu deh. Terus berikutnya di sini kan ada halaman lagi nih ya. Nah, ini kan masih ada sisa. Di sini kan hanya 2/3 halaman, berarti masih ada sisa 1/3 halaman. Nah, kemudian dilanjutkan oleh siswa yang B. Siswa yang B menulisnya di sini 1/3 ini dan 1/3 di halaman berikutnya gitu. Ini oleh yang B. Kemudian dilanjutkan lagi di sini oleh yang C. Ini 2/3 juga nih sisanya. Begitu dan seterusnya. Jadi setiap anak itu menulisnya hanya 2/3 halaman, tidak penuh. Pertanyaannya, kalau ada 9 siswa, nanti totalnya berapa halaman buku? Jadi nanti ada berapa halaman penuhnya ini? Ya udah, langsung aja ya. Setiap siswa tadi 2/3 halaman. Kemudian siswanya ada 9. Langsung saja kalikan 9. Gini, hasilnya 9 dibagi 3 adalah 3. 2 dikali 3 adalah 6. Berarti nanti ada 6 halaman buku yang ditulisi kata tugas. Paham? Mudah-mudahan paham. Yuk kita langsung ke nomor 10. Baca dulu ya nomor 10. Seorang penjahit menerima 2/3 meter kain putih berbunga-bunga untuk dijadikan sapu tangan. Untuk tiap sapu tangan memerlukan 1/6 meter. Berapa banyak sapu tangan yang dapat dibuat? Jadi 2/3 dengan 1/6 itu lebih besar yang mana Dek? Lebih besar 2/3 ya. Nah dari ukuran kain yang lebih besar ini dijadikan kain yang lebih kecil untuk
sapu tangan. Nah, caranya gimana? Langsung aja kita bagi. Jadi 2/3 kita bagi dengan 1/6. Yuk, Kak Sari bantu ya. Nomor 10. 2/3 dibagi 1/6 sama dengan, gimana cara mengerjakan pembagian pecahan? Ini baginya kita rubah menjadi kali. Syaratnya 1/6 dirubah menjadi 6/1. Oke, yang 2/3 tidak boleh diapa-apain, harus tetap 2/3. Nah, sekarang sudah perkalian pecahan. Kalau perkalian pecahan boleh coret-coret. Ini 6 boleh dibagi 3. 6 dibagi 3 berapa, Dek? 2 ya. Berarti ini yang atas 2 kali 2, yang bawah 1. 2 kali 2 adalah 4 per yang bawah 1. Oke, 4/1 itu seperti 4 dibagi 1. 4 dibagi 1 adalah 4. Nah, ini dia. Jadi ada 4 sapu tangan yang berhasil dibuat oleh penjahit tersebut dari ukuran kain yang semula 2/3 meter. Oke, ya. Nah, udah ketemu nomor 10. Sip. Mau dipindahkan? Boleh dipindahkan ya. Berapa banyak sapu tangan yang dapat dibuat? 4 buah. Kalau kalian menulisnya, karena ini soal cerita, bikinlah jadi ada 4 buah sapu tangan yang dapat dibuat gitu ya. Nomor 11. Baca dulu. Ibu menerima gaji untuk 2 bulan sebesar 3 juta rupiah. Ini gaji 2 bulan, Dek, hati-hati. 3 juta itu gaji 2 bulan. Untuk biaya sekolah anak-anaknya, ia harus menggunakan uang sebesar 4/5 dari gaji 1 bulan. Untuk kebutuhan belanja dapur, ia harus mengeluarkan uang sebesar 1/2 dari biaya sekolah. Berapa rupiah untuk keperluan dapur? Yang ditanyanya untuk keperluan dapur di sini ya. Ini nanti. Oke, kita catat dulu yang diketahui, hati-hati. Nah, ini kalau Kak Sari catat ya. Yang pertama, gaji 2 bulan. Yang diketahui gaji 2 bulannya adalah 3 juta. Maka kita bisa menghitung berapa gaji 1 bulan si ibu itu ya. Kalau 2 bulan aja 3 juta, berarti 1 bulannya berapa ya? 1,5 juta. Bener kan? Berarti gaji 1 bulannya 1,5 juta. Kemudian kita sekarang mau menghitung biaya sekolah. Tadi diketahui biaya sekolah itu ini sebesar 4/5 dari gaji 1 bulan. Berarti biaya sekolahnya adalah 4/5 dari, kalau ada kata-kata dari itu maksudnya dikali. 4/5 kali gaji 1 bulan. Gaji 1 bulannya yang 1.500.000 ini. Gini ya. Kita hitung sama dengan ini, Dek, cara ngitungnya. 1.500.000-nya boleh dibagi 5. Berapa tuh? 1.500.000 dibagi 5? 5 kok 500? 300 ya, hampir keliru. Oke, 300.000. Bener ya? 1.500.000 dibagi 5 itu 300.000. Nah, sekarang 4 kali 300.000 berapa? 1.200.000. Ini adalah biaya sekolah. Oke. Kemudian mana lagi? Untuk belanja dapur, ia harus mengeluarkan uang sebesar 1/2 dari biaya sekolah. Ini 1/2 tapi dari biaya sekolah. Kita tulis juga ya, belanja dapur sama dengan 1/2 dari biaya sekolah. Biaya sekolahnya 1.200.000. Kita tulis. Oke, sekarang masalah menghitung aja. Caranya gini, Dek. 1/2-nya ini kita jadikan pecahan biasa. 2 kali 1, 2, tambah 1, 3. Berarti 3/2. Pernya harus tetap ya. Dikali 1.200.000. Oke, sama dengan, yuk, 1.200.000 dibagi 2, 600.000. Sekarang 3 dikali 600.000, 1.800.000. Jadi belanja dapurnya sebesar 1.800.000. Pertanyaannya tadi apa? Berapa rupiah untuk keperluan dapur? Keperluan dapur itu ya belanja dapur ya, sama aja. Berarti sebesar 1.800.000 rupiah. Kita pindahkan. Rp 1.800.000. Gini ya, hitung-hitungannya dari ini tadi. Paham ya? Sambil dicatat, sambil dimasukkan ke dalam hati, ke dalam pikiran. Nah,
coba. Terus nanti kalau misalnya ada soal mirip seperti ini lagi, mudah-mudahan bisa. Karena kalau ujian kan pasti angkanya diganti ya sama guru. Ini sebagai bahan latihan aja. Keterangannya nanti bisa kalian cerna masing-masing ya. Jadi nanti kalau ada soal yang berbeda, kalian tetap paham, bisa mengerjakannya. Jadi itu, kalau soal cerita baca soalnya dan dipahami ya Dek ya. Sip, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Nomor 12 di halaman 78. Ini nomor 12-nya. Kita baca dulu yuk. Seorang pemain sirkus akan mempertunjukkan berjalan di atas tali yang panjangnya 10 meter. Sekali melangkah, ia mencapai 1/2 meter. Berapa langkah yang dibutuhkan agar sampai di ujung tali? Caranya, kalau mengerjakan soal begini, langsung aja kita bagi deh. Jadi 10 meter dibagi dengan 1/2 meter. Sama dengan, nah ini pembagian dengan pecahan lagi. Cara mengerjakannya, pembagian ini dirubah menjadi perkalian, tetapi syaratnya 1/2 dibalik menjadi 2/1. Angka 10-nya gimana? Angka 10-nya harus tetap, tidak boleh diapa-apakan. Oke, sekarang 10 dikali 2/1. Ngitungnya langsung aja 10 dikali 2, 20 ya. Terus pernya tetap per 1. 20/1 itu 20 dibagi 1. 20 dibagi 1 berapa? Ya 20. Ini jawabannya. Jadi banyak langkah yang dibutuhkan agar sampai di ujung tali adalah 20 langkah. Di sini Kak Sari jawabnya singkat aja ya. 20 langkah. Nah, kalian jawabnya yang panjang. Jadi banyaknya langkah yang dibutuhkan agar sampai di ujung tali adalah 20 langkah gitu. Bisa kan ya? Ikutin aja kata-katanya Kak Sari. Oke, lanjut soal nomor 13. Oke, nomor 13 kita baca dulu. Buatlah masalah perkalian yang diilustrasikan oleh gambar berikut. Jadi ini disuruh membuat masalah perkalian ya, bukan masalah keonaran. Masa Kak anak-anak sekolah disuruh bikin masalah, bukan ya. Maksudnya buatlah masalah perkalian itu soal perkalian ya, yang diilustrasikan oleh gambar ini. Nah, gimana ini cara membuatnya? Kak Sari tunjukkan caranya. Gini deh, yang pertama, kalau kita lihat ini ada berapa warna sih arsirannya? Ada 2 warna ya, warna biru yang ini ya kan. Di atas juga sebenarnya ada warna biru, tetapi ini ditimpa dengan warna kuning. Oke, kalau kita lihat sekilas, yang warna kuning dulu. Warna kuning ini ada berapa kotak? Nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kuning ada 12, oke. Kemudian yang biru ada berapa kotak? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 yang biru. Nah, Kak Sari catat ya. Ini kuningnya tadi ada 12. Biru ada 15. Kemudian nanti kita akan lihat yang biru ditimpa dengan kuning ini berapa bagian gitu. Caranya gini deh, masalah perkaliannya. Kita jadikan aja pecahan. Yang kuning dulu 12. 12 dari berapa? Dari seluruh kotaknya ini. Seluruh kotaknya ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ternyata satu kotaknya ini ada 20. Berarti dengan kata lain gini aja. 12/20 itu yang kuning ya Dek, dikali yang biru kan ada 15. 15 juga per 20. Kenapa per 20? Iya, karena yang biru juga kan bagian dari 20 ini ya. Jadi 15/20 sama dengan, nah sama dengannya Kak Sari taruh di sini ya. Kak Sari ulang, yang kuning 12/20 dikali yang biru 15/20. Ini kalau mau kita kalikan caranya disederhanakan dulu deh. 12 sama 20 ini sama-sama bisa dibagi 4 ya. 12 dibagi 4 3, 20 dibagi 4 5. Kemudian 15 dan 20 sama-sama bisa dibagi 5. 15 bagi 5 3, 20 bagi 5 4. Nah, sekarang
Sekarang kita hitung 3/5 kali 3/4. Atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 3 adalah 9. Oke, 5 kali 4 adalah 20. 9/20. Nah, untuk mengecek pernyataan atau soal yang kita buat ini benar apa enggak, kita hitung arsiran yang berisi biru dan kuning ini. Kalau dia jawabannya 9/20 berarti benar. Coba ya kita hitung yang biru dan kuning. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kotak ya. Dari keseluruhannya 20 kotak. Berarti benar nih 9/20. Jadi kita membuat masalah perkaliannya seperti ini aja ya. 12/20 kali 15/20. Hasilnya betul 9/20 gitu. Kalian tulis seperti ini nggak apa-apa. Atau kalau mau dilengkapi lagi ada satu datanya ini. Seluruh kotak ada 20. Nah, gitu. Jadi semua angka sudah tercantum di sini. 12 ada, 15 ada, 20 ada, ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Geser dulu ya. Oke, kita baca dulu nomor 14-nya. Agung melakukan perjalanan mudik dari kota Semarang ke kota Yogyakarta. Di perjalanan, pengendara tersebut mengisi bensin 3 kali, yaitu 8/5 liter, 7/5 liter, dan 12/5 liter. Berapa liter bensin yang telah diisi oleh pengendara tersebut selama perjalanan mudik? Ya tinggal ditambah-tambah ya, Dek. 8/5 ditambah 7/5 ditambah 12/5. Ini sudah Kak Sari catat. Ini dia. Nah, di sini per 5 tambah per 5 tambah per 5. Hasilnya juga per 5. Kalau sudah sama kayak gitu ya, Dek. Sekarang yang atas, 8 tambah 7 tambah 12. 8 tambah 7, 15. 15 ditambah 12, 27. Nah, ini 27/5 ini kita jadikan pecahan campuran. Caranya gini, 27 dibagi 5. Kita tulis dulu per 5. 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 27? Kan 5 dikali 5 ya. 5 dikali 5 adalah 25. Agar jadi 27 di sini harus dikasih angka 2. Yuk kita cek. 5 kali 5 25. Ditambah 2 27. Tuh benar. 27/5. Jadi ini jawabannya. Total bensin yang diisi oleh pengendara tersebut selama perjalanan mudiknya adalah 2/5 liter. Ini simple, nomor 14 simple. Lanjut ke soal nomor 15-nya. Baca dulu 15. Edi akan memagari kebun bunganya. Untuk itu, ia memerlukan tiang-tiang yang tingginya 1,5 meter. Berapa banyak tiang yang bisa dibuat dari sebatang besi yang panjangnya 12 meter? Ya, langsung kita bagi aja ya. Tadinya besinya panjangnya 12 meter, terus dipotong-potong menjadi sepanjang 1,5 meter, 1,5 meter, 1,5 meter. Nah, nanti akan jadi berapa potongan? Ceritanya gitu. Langsung aja kita bagi. Yuk, 12 meter. 12 meter dibagi 1,5 meter sama dengan, nanti meter sama meternya hilang ya, meter dibagi meter kan habis, tinggal 12 dibagi 1,5. Yuk, 12 dibagi 1,5-nya kita jadikan pecahan biasa. 2 kali 1 2 tambah 1 3, 3/2. Oke, sama dengan, nah terus ini 12 dibagi 3/2 ini kita rubah menjadi kali. Oh, ini sama dengannya harusnya di sini ya, Dek. Udah nggak masalah ya. Ini malah nggak usah pakai sama dengan aja deh. Atau boleh di bawah biar terstruktur. Kak Sari ulang, 12 meter dibagi 1,5 meter. Ini sama dengan 12 dibagi 3/2. Terus sama dengan gitu ya, Dek, kalau nulis matematika. Nah, ini sekarang pembagiannya kita rubah menjadi kali. Syaratnya 3/2-nya dirubah menjadi 2/3 gitu. 12-nya gimana? 12-nya tetap gini. Sama dengan lagi. Nah, sekarang ini sudah berkalian. Kalau sudah berkalian boleh langsung dihitung. 12 dikali 2, 24. Terus per 3. Per itu seperti dibagi ya, Dek. Jadi 12 dikali 2 adalah 24. 24 dibagi 3. Berapa? 8. Jadi nanti akan ada 8 tiang ya, banyaknya ada 8 tiang. Nah, tiang-tiang ini nanti yang dibuat dia siapa ya, Edi, untuk memagari kebun
kebunnya tadi gitu ya. Jadi 12 meter kalau dipotong-potong menjadi 1,5 meter nanti akan terdapat 8 tiang gitu. Oke, lanjut soal nomor 16. Kita baca dulu. Ini mau ditulis boleh ya. 8 buah tiang. Iya. Kebaca ya tulisan Dokter Sari. Iya, dokter dari mana? 16. Seorang penggali sumur setiap 2,5 jam dapat menggali sedalam 2,3 meter. Berapa dalam sumur tergali jika penggali bekerja hanya setengah jam? Oh, kalau dia hanya setengah jam nanti berapa meter yang tergali gitu. Cara mengerjakannya gini, langkah pertama, kita tulis dulu datanya. Diketahuinya kalau 2,5 jam mampu menggali 2,3 meter ya, tulis 2,5 jam dia mampu menggali 2,3 meter. Nah, kalau hanya setengah jam kira-kira dia mampu menggali berapa meter gitu. Kita misalkan titik-titiknya ini dengan huruf X. Nah, cara menghitung X gini deh. X sama dengan yang ditanyakan setengah jam ya, setengah jam berapa meter ya? Ya udah setengah jamnya nih kita letakkan di atas. Nah, terus yang 2,5 jamnya kita letakkan di bawah sebagai penyebut. Dikali yang diketahuinya ini 2,3 meter. Gini caranya. Sekarang masalah menghitung aja. Jam dibagi jam habis. Setengah dibagi 2,5. Setengah per 2,5 itu nulisnya boleh bagi menjadi gini. Setengah dibagi 2,5. Boleh ya. Jadi per dirubah menjadi perkalian itu boleh banget. Dikali 2,3. Nanti satuannya meter terus. Oke. Kita kerjakan yang di sini dulu yang ada kurungnya ini. Setengah dibagi 2/1/2 nya kita rubah jadi pecahan biasa. 2 kali 2 4 tambah 1 5. 5/2 gini kan ya. Terus tetap ini dikali 2/3 meter. Yuk sama dengan, nah ini kan pembagian pecahan, nggak bisa. Bisanya dirubah menjadi perkalian, syaratnya 5/2 nya berubah menjadi 2/5 gitu. 1/2 nya gimana Kak? Wajib tetap, tidak boleh berubah. Oke, kali 2/3 meter. Oke, sekarang yang di dalam kurung dulu kita kerjakan ya. Atas sama bawah itu boleh dicoret. Kalau ada yang bisa dicoret nih, bisa nih 2 sama 2 nih kan, 2 dibagi 2 habis ya, 1 ya, 1 itu habis. Jadi yang atas tersisa 1, yang bawah 5. Ya udah kita tulis 1/5. Nah, langsung dikali dengan ini 2/3. Biar mudah ini kita jadikan pecahan biasa langsung ya. 3 kali 2 6 tambah 2 8/3 meter. Oke, sama dengan ini. Ada yang bisa dicoret nggak? Kalau nggak ada ya udah langsung atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 8 8 per 5 kali 3 15. Satuannya meter. Ini dia. Wow, panjang. Jadi kesimpulannya, kalau penggali sumur tadi hanya bekerja setengah jam, dia mampu menggali sumur sedalam 8/15 meter. 8/15 meter ini setengah meter lebih dikit gitu deh ya, setengah meter lebih dikit kalau supaya bisa menggambarkannya di dalam angan-angan ya. Oke, ini dia jawabannya 8/15 meter. Oke, dicatat ya, dicatat dulu, dikerjakan ulang, boleh banget dikerjakan sendiri. Nanti di pause dulu videonya, terus kalian kerjakan. Nah, kira-kira ada kesulitannya di mana, di play lagi. Gitu cara belajar yang bagus ya. Yuk, Kak Sari pindahkan dulu 8/15 meter. Oke, lanjut ke soal nomor 17. Kita baca dulu ya nomor 17. Pada akhir hidupnya, Pak Usman meninggalkan warisan harta emas batangan seberat 2,5 kg. Pak Usman memiliki 3 orang anak. Akan membagi warisan tersebut dengan bagian yang sama. Berapa gram emas yang diperoleh masing-masing anak? Berarti langsung dibagi ya, Dek. Caranya 2/5 kg ini dibagi 3. Karena di sini nanti dimintanya satuannya gram,
Berarti ini dari kilogram kita rubah ke gram dulu. Oke, 1 kilogram adalah 1000 gram. 1 kilogram adalah 1000 gram. Nah, kalau 2 per 5 kilogram berapa gram? Ini Kak Sari kasih catatan, 1 kilogram 1000 gram. Berarti kalau 2 per 5 kilogram berapa gram? Ya langsung dikali, 2 per 5 dikali 1000 gitu. Nanti ini satuannya sudah gram. Cara mengalikannya gimana Kak? Ini kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 5 kali 2 10 tambah 2 12 per 5. Pernya jangan lupa ya, dikali 1000. Oke, sama dengan nih 1000-nya ini boleh dicoret dengan 5. Dicoret tuh maksudnya dibagi. 1000 dibagi 5 berapa? 200. Kemudian 12 dikali 200, 2400. Ini satuannya sudah gram. Nah, jadi berat batangan emas Bapak itu adalah 2400 gram. Sekarang mau dibagi untuk 3 orang anaknya. Ya sudah, berarti 2400 gram dibagi ke 3 anak ya. Sama dengan masing-masing dapat berapa? 24 bagi 3 kan 8. Terus ada nolnya 2. Berarti masing-masing dapat 800 gram. 800 gram emas itu banyak nggak, Dek? Banyak ya. Kalau hari ini katakanlah 1 gramnya itu 1 juta. Berarti kalau 800 gram berapa ratus juta? Ya 800 juta ya. 800 juta itu wow banget, lumayan ya. Bisa buat beli aset macam-macam. Tapi ini soal cerita deh, soal cerita. Jadi kesimpulannya setiap anak memperoleh emas seberat 800 gram. Oke, kita pindahkan. Ya, gini. Lanjut soal nomor 18. Baca dulu. Masih kelihatan ya, Dek? Kasar digeser sedikit. Nah, gini. Yuk kita baca dulu ya. 18. Seorang tukang ingin memasang plafon rumah dengan bahan triplek. Ukuran luas satu triplek adalah 5 meter persegi. Triplek besar dipotong-potong pengganti asbes berbentuk persegi dengan panjang sisi 1/2 meter. Berapa banyak asbes yang dapat dibuat dari satu triplek besar? Nah, untuk memudahkan pemahaman, ini Kak Sari gambar ya. Jadi awalnya gini Dek, tripleknya itu berbentuk katakanlah persegi panjang ya. Dia pokoknya ukurannya 5 meter persegi. Ada semut. Maaf. Ini luasnya adalah 5 meter persegi. Kemudian mau dipotong-potong menjadi seukuran persegi di mana panjang sisinya adalah 1,5 meter tadi ya. Berarti ini ukuran perseginya harus kita hitung dulu luasnya. Ya, persegi yang panjang sisinya 1/2 meter, maka luasnya sama dengan kan sisi kali sisi. Berarti 1/2 kali 1/2 sama dengan atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 1 1, 2 kali 2 4. 1/4 satuannya meter persegi. Jadi di sini 1/4 meter persegi. Dah, sekarang dua-duanya sudah ketemu luasnya. Yang ditanya adalah berapa banyak asbes yang dapat dibuat dari satu triplek besar. Tinggal dibagi aja. Banyaknya asbes adalah sama dengan ya luas triplek dibagi dengan luas asbes gitu. Luas triplek yang 5 meter persegi, berarti 5 meter persegi dibagi luas triplek luas asbesnya yang ini 1/4 meter persegi. Meter persegi dibagi meter persegi habis, berarti tinggal 5 dibagi 1/4. Hayo, udah bisa kan yang hitungnya ya? Bisa lah. Gini, 5 dibagi 1/4 itu baginya kita ganti menjadi kali, tapi 1/4-nya diganti 4/1. Sekarang 5 dikali 4/1 ya tinggal 5 dikali 4/1. 5 kali 4 20. 20/1. 20/1 itu berapa, Dek? Ya 20. Nah, gini. Jadi banyaknya asbes adalah 20 buah ya. Kita pindahkan ya. 20
buah. Nah, lagi-lagi kalian bikin kesimpulannya sendiri ya. Yang penting paham cara mengerjakannya, itu yang terpenting. Jadi dapat dari mana 1/4 meter perseginya ini kalian harus paham. Terus dapat 20-nya nih dari mana? Oh, ternyata luas triplek dibagi dengan luas asbes. Jadi ini intinya 5 meter persegi ini nanti dipotong kecil-kecil gitu loh, Dek, seukuran ini. Nah, ternyata nanti setelah dipotong-potong terbentuklah 20 buah persegi yang seperti ini. Gitu. Seru ya, Dek, belajar matematika? Ayo, siapa yang bilang susah? Sini yang bilang susah, gabung ke grupnya Kak Sari aja yuk, biar jadi mudah yuk. Cara daftarnya gini, Dek, ketik nama _7, kalian sekarang kelas 7 kan ya, kirim ke 081456109870. Ini nanti grupnya berbayar ya, Dek, walaupun murah aja, sebulan hanya 10.000. Nanti sudah dapat hak bertanya 1 soal setiap hari. Nah, setiap hari. Pokoknya kalau bukan hari Minggu atau bukan tanggal merah kita buka terus. Kalau mau lebih banyak boleh. Nanti kalau 20.000 ya dapat boleh bertanya 2 soal setiap hari, dan begitu seterusnya, berlaku kelipatan. Nanti kalau mau tanya-tanya boleh kalian sendiri yang tanya-tanya ke Kak Sari, ini nomor WA-nya boleh, atau diwakilkan orang tua di rumah juga nggak apa-apa ya. Nanti cara transfer uangnya gimana, Kak? Atau ada pertanyaan lainnya boleh ditanyakan. Oke, ini nanti di dalam grup isinya anak-anak kelas 7 satu Indonesia ya, semua yang membahas buku paket kita. Atau, nah, kalau soal yang mau ditanyakan juga di luar buku paket, misalnya di buku LKS atau dari PR guru, boleh banget, boleh banget. Itu sebagai sarana belajar kalian supaya lebih siap menghadapi ujian, lebih siap memahami materi yang harus dikuasai, gitu ya. Boleh banget, fleksibel. Oke, Kak Sari tunggu di grup ya. Mudah-mudahan banyak dari kalian nanti yang gabung, banyak yang terbantu. Kak Sari seneng banget, amin. Oke, Kak Sari undur pamit dulu kalau gitu. Nanti nomor 19 sampai nomor 29-nya Kak Sari lanjut di video yang lain. Nah, kalau kalian suka dengan video penjelasannya Kak Sari ini, boleh video ini di like, di komen, dan di subscribe. Selamat belajar adik-adik ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.